sih karena Rusia pengen ngerebut Crimea, terus karena Ukraina gabung sama NATO. Awalnya itu gara-gara NATO. Disebabkan oleh pengambilan kekuasaan untuk beberapa wilayah tertentu, di mana sebuah ekstensifikasi wilayah dari Rusia itu sendiri, di mana pada tahun 2014 Rusia mengambil wilayah Crimea, dan itu ingin adanya perluasan wilayah yang ingin diambil oleh Rusia. Dan di samping itu, di mana Ukraine atau Ukraina itu tidak ingin bergabung dengan Rusia. Kalau menurutku sih Putin simply being a bully gitu loh, kayak dia nyerang tiba-tiba. Kalau menurutku sih harusnya Indonesia bisa netral aja ya, soalnya hubungan sama Rusia kayaknya baik-baik aja, ke Ukraina juga kayaknya nggak pernah ada masalah. Setahu gue tuh dua-duanya itu minta dukungan buat perang gitu ke Indonesia. Cuman ya balik lagi, Indonesia masih berpikir buat dukung itu kali ya, karena ya harusnya sih diem-diem aja, karena kan si Putin udah bilang pokoknya negara lain nggak boleh ada ikut campur. Menurutku Indonesia bisa lebih aware dan lebih jadi ruang tengah aja, tanpa mendeskrit antara dua negara ini, antara Rusia dan Ukraina. Dan untuk Indonesia sendiri, kalau menurutku sih sebaiknya nggak usah ikut campur dulu ya, biarin itu urusan internalnya Europe. Takutnya malah jadi ada imbasnya buat kita, soalnya kan Rusia serem. Halo People semuanya, seperti yang kita ketahui, kalau kemarin tanggal 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin itu secara resmi sudah menyatakan perang terhadap Ukraina dan menyatakan siapapun, setiap aktor yang mencoba untuk mengganggu tindakannya ini, maka Rusia akan memberikan respon dan konsekuensi yang belum pernah dihadapi sebelumnya sepanjang sejarah. Nah, maka dari itu, In Today sekarang sudah mengundang Profesor Anak Agung Banyu Perwita. Ini adalah Profesor Hubungan Internasional. Jadi kita akan mencari tahu nih, sebenarnya ada nggak sih nih dampaknya ke Indonesia, terus Indonesia harus bersikap seperti apa, dan juga apa gitu yang menjadi background story dari konflik ini. Kita langsung aja. Halo Prof. Banyu. Halo, selamat siang Elsa. Terima kasih loh kesempatannya. Iya, Prof. Kami juga terima kasih udah mau diajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Ini Prof. Banyu sendiri kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung aja nih, Prof. Aku mau tanya, sebenarnya apa sih nih akar masalah Rusia dan Ukraina sampai akhirnya nih Rusia memutuskan untuk operasi militer khusus ke Ukraina? Oke, ini ceritanya, ini pertanyaan bagus ya, karena banyak sebetulnya pihak yang lebih menyalahkan Putin atau Rusia. Karena ini sebetulnya sejarah panjang. Karena sebetulnya ini dimulai ketika tahun 2000-an dan khususnya ketika tahun 2004 itu presiden Ukraina itu namanya Yanukovych itu sangat pro Rusia, itu digulingkan oleh presiden yang namanya orang baru Yushchenko itu tahun 2004, dan hingga presiden hari ini itu sangat pro Amerika Serikat ya. Nah, kenapa ini menjadi persoalan? Karena sebetulnya Ukraina itu banyak kemiripan sejarah dan lebih mayoritasnya itu masih setuju dengan Rusia. Bahkan di wilayah yang sekarang memerdekakan diri, itu namanya Donbas dan Luhansk itu justru 97% itu adalah pro-Rusia. Nah, jadi Vladimir Putin itu ingin melindungi dua wilayah ini. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya yang jauh lebih penting, ini sebetulnya adalah persoalan sumber daya, khususnya gas. Ya. Karena kebetulan Rusia ini adalah penghasil gas terbesar dan ini akan dialirkan ke Eropa. Sehingga kemudian ketika harus melewati Ukraina dan kemudian hari ini
Dan hari ini maksud saya adalah ketika membangun Nord Stream 2 itu pipa gas ke Jerman, itu yang menjadi persoalan. Karena sebetulnya Amerika Serikat nggak suka kalau Ukraina itu sangat dekat dengan Rusia. Sementara Rusia juga tidak suka kalau Ukraina itu berada di bawah kendalinya Amerika Serikat atau NATO. Kenapa? Karena Ukraina itu berbatasan langsung dengan Rusia. Itu satu. Kedua, ini di Ukraina itu banyak ketika pecah Soviet Union, itu banyak memiliki kemampuan dan bahkan masih menjadi salah satu gudang senjata nuklir. Jadi kalau ini jatuh ke NATO, maka ini akan langsung berhadapan dengan Rusia. Jadi sebetulnya serangan, kalau Putin kan menyebutnya serangan operasi militer khusus ya. Sementara kalau orang Barat, media Barat ini, mohon maaf, ini mengatakannya sebagai invasi gitu kan, serangan militer. Nah ini yang kalau bisa kita agak lebih berimbang, karena kita tampaknya meninggalkan aspek sejarah dan konteks sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau saya bilang ini lebih pada konflik sumber daya. Nah ini yang sebetulnya menjadi fenomena di hampir seluruh benua wilayah di dunia, sehingga kalau kita lihat adalah wilayah-wilayah yang terjadi katakan dalam tanda kutip perang, itu adalah wilayah-wilayah yang sangat memiliki atau kaya sumber daya. Dan ini perebutan antara negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat itu, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk pro-Rusia, tapi saya juga tidak ingin menunjukkan pro-Amerika Serikat. Kita harus objektif, apalagi kita adalah ada di di kampus, atau kita memang orang Indonesia harus bersikap objektif. Pihak Barat itu tidak selalu benar. Dan jadi mohon maaf kalau media mainstream hari ini itu lebih ingin menunjukkan bahwa Putin itu jahat, Rusia itu jahat, sehingga inilah yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan NATO agar dunia itu katakanlah menuding bahwa semua biang kerok ini adalah Rusia. Padahal kalau kita lihat, mau jujur, ini juga ada provokasi dari Amerika Serikat sehingga mendorong Ukraina itu untuk misalnya saja berbuat yang tidak diinginkan oleh Rusia, sehingga Rusia melakukan penyerangan. Jadi sebetulnya siapa memprovokasi siapa, dan itu adalah wajah politik global hari ini, Elsa. Dan kamu sebagai mahasiswa HI, mantan mahasiswa IR pasti pernah mempelajari ini kan gitu loh. Iya, nah, tampaknya ini yang kurang dipahami oleh media, oleh publik. Iya, betul. Berarti emang benar ya, Prof. Salah satu faktor itu sebenarnya adalah kan sumber daya ya, pemicunya ini. Ini sama kayak konflik di Laut Cina Selatan, karena banyaknya sumber daya, jadinya diperebutkan gitu kan. Iya. Nah, selain faktor sumber daya nih, Prof, apalagi sih faktor yang membuat situasi di Ukraina dan Rusia ini tampaknya sulit diredam sehingga tensinya ini semakin tinggi kayaknya sampai sekarang. Tadi saya juga menyebut faktor sejarah ya. Kemudian faktor berikutnya yang juga tidak kalah penting ini adalah wilayah pengaruh, sphere of influence. Rusia itu sangat tidak suka ketika Amerika Serikat itu melakukan ekspansi besar-besaran ke hampir seluruh wilayah dunia. Bayangkan, sekarang NATO aja sudah masuk ke Afghanistan. Jadi kalau NATO itu singkatannya adalah North Atlantic Treaty Organization, ya jadi sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan North Atlantic? Jangan-jangan seluruh dunia itu jadi North Atlantic sekarang, gitu loh. Nah, ini adalah, dan kalau kita lihat dari perang dingin ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai kemudian 1990-an ketika Soviet bubar, Amerika Serikat itu memang telah menjadi kekuatan unipolar. Dan kekuatan Amerika Serikat itu tidak suka kalau ada orang lain, negara lain itu yang muncul sebagai kekuatan baru. Jadi selama ini Amerika Serikat itu sangat menikmati sebagai kekuatan unipolar dan hegemoni yang menguasai seluruh dunia. Kalau bisa menguasai seluruh dunia. Nah, munculnya aktor-aktor negara baru seperti China, kemudian Rusia, dan beberapa negara lain, itu sebetulnya tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Dan kalau bisa semua orang itu berada di bawah pengaruhnya Amerika Serikat. Ya. Jadi supaya Amerika Serikat itu menyatakan dirinya supaya dunia itu tenang kalau berada di bawah dia. Gitu. Nah, ini sebetulnya yang tidak disukai oleh dunia. Khususnya adalah negara-negara yang menginginkan independensi ya. Nah, dunia yang sangat dipengaruhi oleh unipolaritas tadi, pengaruh tadi,
Itu yang coba dibuatkan narasi balancing oleh kekuatan-kekuatan lain seperti China, dan Amerika Serikat juga tidak suka dengan China kan. Ya. Kemudian Rusia, dan siapapun nanti kalau ada negara yang ingin menyaingi Amerika Serikat pasti akan dihajar gitu loh. Nah, jadi ini konteks pengaruh, sphere of influence dan kekuatan hegemoni unipolaritas Amerika Serikat yang tidak mau katakanlah digoyang-goyang oleh kekuatan lain. Itu jadi saya melihat dari sisi hubungan internasional ini juga tidak sehat. Kenapa? Kalau ada kekuatan unipolar, ini seluruh dunia akan berada di bawah pengaruh Amerika Serikat. Dan ini yang ingin selalu ditunjukkan oleh Amerika Serikat dengan menghantam siapapun nanti yang akan muncul menjadi pihak yang mencoba mengimbangi Amerika Serikat. Kurang lebih itu, Elsa. Oh gitu. Oke, ngomongin tentang Amerika Serikat nih, Prof, menarik. Kan katanya kemarin Amerika Serikat akan memberikan sanksi ekonomi ke Rusia. Nah, apakah benar nih, Prof, Amerika Serikat akan mengambil tindakan atau ini hanya sebatas gertakan sambal aja? Ya, kalau sanksi ekonomi dalam makna yang sangat luas, saya pikir ini tidak mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat karena dia juga punya limit, punya keterbatasan. Bahwa dia mendorong negara-negara lain untuk membatasi sepak terjang ekonomi Rusia, itu iya, dan itu sudah dilakukan. Dan kebanyakan adalah negara-negara yang pro Amerika Serikat kan, Uni Eropa, Inggris. Kalau di Asia Pasifik itu di kawasan kita, Indo-Pasifik, Australia, Jepang, itu kan negara-negara di bawah pengaruh Amerika Serikat ya. Tapi satu hal yang juga perlu kita ketahui adalah Rusia itu bukan negara ecek-ecek, bukan negara kaleng-kaleng, ya, bukan negara kecil. Jadi kalau dia mau diberikan sanksi ekonomi, Rusia akan tetap tumbuh menjadi negara yang kuat meskipun akan dibatasi. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, tidak semua negara itu juga pro Amerika ya. Lihat China. China tuh memang sekarang posisinya adalah kalau dalam bahasa akademik itu trying to keep all the options open. Dia tidak menunjukkan secara lugas bahwa dia pro Rusia, tapi dua negara ini China akan siap selalu membackup Amerika Serikat. Rusia. Dan kemudian juga jangan lupa negara-negara di kawasan yang lain seperti misalnya di kawasan Timur Tengah, Iran itu sangat juga dekat dengan Rusia, dengan China. Ya. Jadi dunia ini tidak semudah ketika Amerika Serikat mengatakan ada sanksi ekonomi kemudian Rusia bubar gitu ya, akan lumpuh gitu. Tidak akan serta-merta seperti itu, tapi memang akan terganggu. Dampaknya itu misalnya ketika perdagangan minyak, perdagangan gas itu akan terganggu. Dan ini akan dampak kemana-mana, termasuk mungkin kita. Dalam jangka yang panjang ya. Tapi dalam jangka pendek, saya kok termasuk orang yang belum melihat bahwa ini akan berdampak pada Indonesia atau negara-negara di sekitar kita. Kecuali negara-negara di sekitar wilayah Rusia, negara-negara Asia Tengah, termasuk Turki, Laut Baltik, Laut Hitam, karena itu bicara mengenai minyak dan gas secara langsung, dan termasuk juga Eropa. Kalau Rusia diberikan sanksi ekonomi yang keras, ya, saya juga nggak yakin Eropa bisa dapat gas, dan kita tahu Eropa itu sangat butuh gas dari Rusia. Apalagi sekarang masih musim dingin kan, masih butuh gas mereka. Gitu. Itu kurang lebih, Elsa. Iya, Prof. Nah, kalau misalnya kemarin itu Putin sudah mengancam untuk nggak boleh ada yang intervensi, siapapun itu, kira-kira NATO ini akan turun tangan nggak ya, Prof? Kalau NATO turun tangan itu saya khawatir justru perkembangan akan menjadi buruk, ya, akan menjadi lebih buruk dan konflik yang meluas. Jadi ini ada eskalasi konflik itu akan lebih besar lagi, dan ini akan menjadi pertempuran antara dua kekuatan plus para pendukungnya. Amerika Serikat dengan NATO, nanti kemudian Rusia dengan negara-negara yang lain karena Chechen sudah ikutan, dan mungkin nanti kita bisa kalau makin keras China bisa lebih mendukung, Korea Utara bisa lebih mendukung, segala macam. Wah, ini lebih nggak karu-karuan. Saya pikir malah justru NATO dan Amerika Serikat nggak usah ikut campur, biarkan Ukraina dan Rusia menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka tanpa harus misalnya saja melebar kemana-mana, ya. Karena sebetulnya Rusia itu cuma nggak pengen Ukraina itu masuk ke NATO, itu aja. Karena kalau sampai masuk ke NATO dan itu terus diprovokasi oleh Amerika Serikat, ini justru dampaknya akan kemana-mana. Jadi sebetulnya kalau buat saya sih
kalau boleh usul, udahlah Joe Biden kamu nggak usah terlalu ikut campur. Presiden yang sekarang selesaikan dengan Rusia baik-baik, karena pun Rusia itu tidak akan pernah bermaksud, bedanya dengan Amerika Serikat, untuk melakukan ekspansi wilayah secara terang-terangan. Karena dari sejarah setelah Perang Dingin, ya, Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin, Amerika Serikat adalah justru negara yang selalu melakukan invasi ke seluruh dunia. Lebih dari 50 negara dan mempertahankan 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Dan bedanya dengan Rusia dan China, mereka tidak melakukan ekspansi pengaruh politik ke negara-negara di dunia. Itu bedanya. Iya. Tadi kan Prof sempat nyebut kalau misalnya jika NATO dan Amerika Serikat turun tangan ini nanti akan melebar. Berarti kalau misalnya melebar itu ada kemungkinan ada perang dunia ketiga nggak nih, Prof? Sampai perang dunia ketiga saya belum bisa bayangkan, tapi eskalasi konflik terbuka itu akan semakin luas. Dan kalau akan semakin luas, tentu kemungkinan menjadi perang yang lebih besar, apakah itu perang dunia ketiga, itu akan menjadi lebih besar pula. Apalagi misalnya kalau ini sudah menyangkut Eropa, karena kalau Eropa NATO ikut turun tangan, kemungkinan para pengambil kebijakan itu melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Ya. Jadi semakin pelik, semakin tegang, maka kemungkinan pengambilan kebijakan yang irasional itu juga akan semakin tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pengambilan kebijakan yang irasional? Yaitu menggunakan senjata-senjata yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Nah, maka ya, jadi tindakan irasional dengan menggunakan weapons of mass destruction itu akan memiliki risiko besar, makin besar, dan dampaknya akan semakin buruk. Dan kita bisa bayangkan kalau ada menggunakan weapons of mass destruction, Eropa akan luluh lantah, semua luluh lantah, dan bahkan kita semua akan luluh lantah, gitu kan? Jadi saya justru berharap bahwa para pengambil kebijakan itu tetap waras, ya, tetap waras, dan tidak mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya irasional. Nah, di dalam konteks studi mengenai kebijakan luar negeri, pengambilan kebijakan yang irasional itu menjadi sangat penting untuk mencegah, katakanlah, krisis itu menjadi lebih besar secara skalanya, dan kemudian dampaknya juga semakin lebih tinggi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, siapa yang bisa mengontrol ini? Yang bisa mengontrol ini sebetulnya adalah mereka masing-masing. Jadi Putin akan sangat dipengaruhi oleh mesin birokrasinya, mungkin juga akan sangat dipengaruhi oleh China, oleh Tiongkok, tapi juga Amerika Serikat akan dipengaruhi oleh mesin birokrasinya. Dan orang-orang yang jual senjata, yang disebut sebagai military industrial complex, yang jualannya senjata, yang bikin senjata, itu pasti senang dengan konsep seperti ini, konteks seperti ini. Kenapa? Karena senjata mereka kan makin laku kan. Jadi jualan senjata. Nah, justru orang-orang yang berkiprah di dalam military industrial complex, yang bikin senjata, yang jualan senjata, ini yang seringkali provokator yang suka lepas kontrol. Ya. Nah, kalau orang jualan senjata, kalau saya penjual senjata, pasti saya lebih senang ada konflik kan. Karena senjata saya akan laku. Betul nggak? Nah, kurang lebih itu, Elsa. Jadi, di sini mungkin PBB juga akan muncul dalam konteks PBB harus sikapnya objektif ya. Dan dunia dalam konteks ini termasuk juga mungkin Indonesia dengan memanfaatkan posisi presiden G20 bisa memberikan lontaran-lontaran betapa membahayakannya kondisi ini dalam konteks ekonomi dunia yang memang masih juga lumpuh atau katakanlah masih tertati-tati karena kita masih mengalami pandemi kan. Bayangkan ekonomi dunia masih belum full bisa bergerak karena pandemi, ditambah begini lagi, makin hancurlah dunia gitu. Itu kurang lebih. Berarti kalau dampak konflik ini sendiri terhadap Indonesia apa, Prof? Secara langsung dalam jangka pendek belum ada ya, karena kita kan lokasinya sangat jauh dan konteks kebutuhan gas kita tidak dari sana, karena kita juga termasuk penghasil gas gitu kan, dan tingkat ketergantungan kita pada komoditas dari Rusia itu juga tidak seberapa besar. Jadi sebetulnya secara jangka pendek dan menengah tidak terlalu berdampak. Tapi ini akan berdampak kalau ini kemudian kondisi perang ini akan meluas
dan melibatkan lebih banyak aktor. China misalnya, kalau ini terlibat, Korea Utara, kalau terlibat kemudian Iran, Jepang, dan ini justru akan merugikan di kawasan kita sendiri. Jadi saya khawatir kalau keterlibatan mereka ini betul-betul ada, ya, real gitu ya, ini justru akan memindahkan konflik dari konflik di suatu tempat di Ukraina akan pindah ke Middle East, ke Timur Tengah, nanti mungkin akan pindah ke Afrika, akan pindah ke kawasan ini dan ke Amerika Latin. Jadi ini memindahkan konflik gitu loh. Jadi akan ada pada saat bersamaan itu konflik terjadi dan ini akan rugi buat semua orang, termasuk Amerika Serikat karena Amerika Serikat juga kan ekonominya belum begitu bagus sebagaimana katakanlah 5-10 tahun yang lalu gitu. Iya. Karena biaya perang itu sangat tinggi dan Rusia juga akan lumpuh karena Amerika Serikat sendiri juga kan sudah menggunakan konsep burden sharing. Burden sharing itu dia berbagi beban. Jadi udah nggak mampu karena kemarin kolaps ekonominya bangkrut ketika konteks isu-isu real estate kan. Iya. Nah sehingga ini akan memberikan domino efek pada negara-negara lain termasuk sekarang ketika kita baru mau berbenah ketika pandemi mulai kita bisa atasi. Itu Elsa. Ya. Pertanyaan terakhir nih, Prof. Tadi ngomongin kan nggak ada dampak ke Indonesia nih. Nah, kalau nggak ada dampak secara langsung hari ini ya? Secara langsung, jangka pendek. Nah, harus nggak sih Indonesia membantu dalam konflik ini? Membantu dalam arti China gitu atau membantu Rusia? Oh, saya pikir itu tidak pada tempatnya kita begitu ya. Tidak kalau kita pro Amerika Serikat atau pro Rusia. Poinnya adalah kita mengajak mereka untuk bisa berdialog, khususnya Ukraina dan Rusia. Tidak pada tempatnya dan bukan pada posisi kita, kewenangan kita, atau katakanlah kemewahan buat kita untuk pro Rusia atau pro Amerika Serikat. Tapi justru kalau kita memang mau konsisten dengan prinsip kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif, kita bisa mengundang mereka, misalnya saja melontarkan bersama-sama dengan Majelis Umum PBB misalnya, itu untuk bertemu dan menghentikan peperangan, menghentikan serangan-serangan militer dan kembali dialog. Khususnya ketika bicara mengenai Rusia dengan Ukraina. Dan kemudian kita juga bisa meminta misalnya saja Amerika Serikat dan negara-negara besar untuk tidak turut memprovokasi atau terlibat secara langsung di dalam konteks isu antara Rusia dan Ukraina. Itu Elsa. Ya, berarti kalau mau bantu pun bantu secara soft diplomasi kali ya, Prof. Ya, persis. Ya.